Dengar, Ajri. Baik, Pak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu proteksi kebakaran aktif dan kebakaran pasif. Untuk anggotanya ada Ajri, ada Salsa, ada Indah, ada Mila, ada Siva Nadia, ada Siva Ulhak, ada Cynthia, dan juga Trina. Dimulai dari saya dulu. Untuk penjelasan yang pertama itu ada sprinkler. Pengertian sprinkler. Sprinkler merupakan komponen dari fire sprinkler kebakaran yang berfungsi menyemburkan air ketika potensi kebakaran telah terdeteksi, di mana potensi kebakaran yang umum dideteksi adalah kenaikan suhu yang ditentukan telah terlampaui. Untuk peraturan yang mengatur tentang sprinkler ini ada 2, ada SNI SNI 03 3989 tahun 2000 dan juga ada SNI 03 1745 tahun 2000. Kemudian untuk sistem pada sprinkler ini terbagi menjadi 2, ada wet riser dan dry riser. Untuk wet riser itu instalasi pipa sprinkler berdasarkan air dengan tekanan tetap dan selalu dijaga. Dan untuk dry riser itu instalasi pipa sprinkler yang tidak berisikan air bertekanan, tapi peralatan penyedia air akan mengalirkan air yang dipompa hingga ke lantai atas bangunan. Kemudian untuk komponen pemadamannya ini ada 8, yaitu ada sumber air, ada pompa-pompa seperti diesel, elektrik, joki. Terus yang ketiga ada sistem pemipaannya. Terus ada yang keempat ada pressure switch. Yang kelima ada manometer. 6 ada time delay relay. Yang ketujuh ada pressure reducing valve. Yang kedelapan ada kepala sprinklernya. Untuk cara kerja sprinkler. Jadi ketika ada kebakaran, maka suhu udara pada area kebakaran itu akan meningkat. Misal, jika sudah mencapai 68 derajat Celcius, maka tabung air raksa itu pada penutup sprinkler itu akan pecah. Sehingga dengan pecahnya katup yang tabung air raksa itu, maka tekanan air itu akan turun dan secara drastis akan mengalirkan air gitu ke dalam pipa, akan mengalirkan air menuju nozzle sprinkler yang tadi yang telah terbuka. Kemudian untuk cara kerja pada sinyal alarm dan alarm bell juga itu akan dikirimkan juga. Kemudian sementara volume air di dalam bejana tekanan berkurang itu, maka akan mengaktifkan pompa diesel untuk semakin menambah jumlah air yang diambil dari tempat penampungan air atau reservoir atau dari sumber air bawah tanah. Pompa joki juga berfungsi itu untuk menjaga tekanan air tetap konstan. Kemudian selanjutnya ada fire alarm system yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian dari fire alarm system itu adalah alat yang berfungsi untuk memberikan tanda bahaya bila terjadi potensi kebakaran atau kebocoran gas. Terus sistemnya ini next Bim. Nah, terus ada pun peraturan yang mengatur tentang fire alarm system itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ini ada National Fire Alarm Signaling Code di NFPA 72/2007, terus ada di SNI 03-3986-1995 instalasi alarm kebakaran otomatik. Ada juga di SNI 03-3985-2000 tata cara perencanaan, pemasangan, dan pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Yang keempat ada di Permen 02/1983 instalasi alarm kebakaran otomatis. Nah, ada cara kerja sistem alarmnya juga. Jadi alat ini mendeteksi potensi kebakaran
tinggi sama adanya gas yang berbahaya. Ketika alat ini ngedeteksi potensi kebakaran tersebut, maka alat ini akan secara otomatis memberikan tanda bahaya, seperti membunyikan bel, terus menyalakan lampu. Terus ada jenis sistem alarm kebakaran juga. Yang pertama itu yang fire alarm konvensional. Jadi indikator alarmnya per zona ini lebih cocok di gedung-gedung kecil. Terus harganya juga paling murah dibanding tipe lainnya. Pada sistem ini detektor disambungkan dengan kabel menuju kontrol panel. Terus detektor ini dikelompokkan dalam zona tertentu untuk lebih mudah. Detektor ini dikelompokkan dalam zona-zona tertentu untuk lebih mudah mengetahui di mana letak kebakarannya. Terus di sampingnya juga ada papan LED yang menunjukkan zona tersebut. Nah, yang kedua ada fire alarm addressable. Itu indikator alarmnya per titik. Setiap device akan memiliki ID. Terus ini lebih cocok untuk gedung-gedung besar, khususnya yang memiliki banyak ruangan. Terus harganya juga paling mahal dibanding tipe-tipe lainnya. Tidak beda jauh dengan yang konvensional, tapi pada masing-masing alat diberikan namun pada masing-masing alat diberikan alamat sendiri, sehingga kontrol panel langsung tahu detektor mana yang memberikan alarm. Terus ada fire alarm semi-addressable. Jenis ini cocok untuk gedung besar, tetapi dengan harga yang lebih murah dari yang full addressable. Hampir sama dengan full addressable, hanya saja smoke dan heat detectors-nya menggunakan tipe konvensional, sehingga membutuhkan monitoring modul untuk mengirimkan sinyal ke panel. Untuk berikutnya, ada hidran gedung. Nah, hidran gedung itu adalah sistem atau rangkaian instalasi ataupun jaringan pemipaan untuk menyalurkan air dengan tekanan tertentu yang digunakan sebagai sarana pemadam kebakaran. Nah, hidran gedung ini terletak dan dipasangnya itu di dalam gedung ya udah pasti. Dan sistem peralatannya juga disediakan atau dipasang oleh pihak pengelola bangunan gedung tersebut. Next. Untuk klarifikasi jenis hidran sendiri, itu terdiri dari 3 kelas. Yang pertama ada kelas 1. Kelas 1 ini dilengkapi dengan selang berdiameter 2,5 inci yang penggunaannya diperuntukkan secara khusus bagi petugas pemadam kebakaran atau orang yang telah terlatih. Ada hidran kelas 2, yaitu dilengkapi selang yang berdiameter 1,5 inci yang penggunaannya diperuntukkan bagi penghuni gedung atau para petugas yang belum terlatih. Lalu yang terakhir ada hidran kelas 3, itu dilengkapi dengan selang berdiameter gabungan antara hidran kelas 1 dan kelas 2. Bisa dilihat, ini ada gambarnya, ada perbedaan-perbedaan untuk ukuran selangnya. Lanjut. Untuk sistem kerjanya itu, hidran gedung ini merupakan sistem fire hydran yang didesain dan diinstal pada sebuah gedung. Sistem hidran gedung menggunakan media air bertekanan untuk memadamkan kebakaran. Cara kerja sistem ini adalah bekerja secara manual. Konsepnya jaringan hidran dan sistem pipa yang akan memasok media air untuk dialiri ke titik api. Adapun komponen hidran gedung itu adalah reservoir, merupakan sebuah tandon air yang menampung media hidran untuk memadamkan api. Tandon ini dipersiapkan untuk memasok air dan bisa memadamkan kebakaran selama 30 menit. Lalu ada hydropump, yaitu pompa hidran yang bekerja dalam pendistribusian air menuju jaringan hidran. Pompa hidran juga ada 3 jenisnya, yaitu ada joki, elektrik, dan diesel pump. Lalu elektrik dan diesel pump ini berfungsi untuk memompa air, sementara joki pump berfungsi untuk menstabilkan tekanan air saat dialirkan agar tidak merusak sistem hidran gedung. Lalu ada panel kontrol pipa. Nah, ini tuh seharusnya ada jika menggunakan pompa hidran karena semua pengaturan diatur di sini.
Untuk pompa joki, pompa elektrik, dan pompa diesel bisa diatur bekerja dan mati secara manual atau otomatis melalui komponen ini. Di sini, kita tuh dapat mengatur tekanan minimal dan maksimal untuk masing-masing pompa. Untuk mengatur sistem kerja pompa berdasarkan tekanannya, panel kontrol mendapatkan input dari pressure switch. Lanjut. Selanjutnya ada sistem hidran kota. Sistem hidran kota ialah hidran yang terpasang di tepi atau sepanjang jalan pada daerah perkotaan yang dipersiapkan sebagai prasarana kota oleh pemerintah daerah setempat guna menanggulangi bahaya kebakaran. Persediaan air untuk jenis ini dipasok oleh perusahaan air minum atau PDAM setempat. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah tempat-tempat yang rawan akan kebakaran, sehingga bisa langsung diatasi jika sudah ada alat-alat mendukungnya. Selanjutnya ada pipa tegak. Sistem pipa tegak adalah sistem proteksi kebakaran yang dipasang vertikal dari lantai bawah hingga lantai teratas. Lanjut, Dri. Kalau bisa dilihat ya teman-teman, komponen pipa tegak ada di gambar sebelah kiri. Jadi yang pipa tegaknya itu yang dari atas sampai bawah, belokan pipanya itu yang belokan yang ada di bawah ini. Terus yang ketiga itu alat sambungnya, yang biasanya untuk menyambungkan ke siamesenya yang buat ke pemadam kebakaran. Langsung ada yang kelima gantungan, yang keenam katup untuk mengatur si aliran air, yang ketiga ada kotak selang, 8 ada selangnya, yang ke-9 ada sambungan selang, yang 10 ada sambungan pemadam kebakaran atau siamesenya yang ada di bawah, yang ke-11 ada tanda arah. Menurut SNI 031745 tahun 2000, sistem pipa tegak adalah susunan pemipaan yang terdiri dari pipa, katup, sambungan selang yang dipasang sedemikian rupa yang akan memancarkan air melalui selang atau nozzle. Nah, selanjutnya ada kelas-kelas sistem pipa tegak, yaitu ada kelas 1, 2, dan 3. Kalau kelas 1 itu, pipa tegak harus menyediakan sambungan dengan katup landing dengan ukuran 2,5 inci untuk pasokan air digunakan petugas pemadam kebakaran yang sudah terlatih. Yang kedua, ada kelas 2, harus menyediakan kotak selang yang ukurannya 1,5 inci dengan sambungan selang 1,5 inci, serta selang dengan ukuran minimum 1 inci untuk memasukkan air. Dan kelas 3 ini sistem pipa tegak yang menggabungkan antara sistem pipa tegak kelas 1 dan kelas 2 yang harus menyediakan kotak selang dengan ukuran 1,5 inci untuk memasukkan air, lalu disambungkan dengan katup landing dengan ukuran 2,5 inci dan selang minimum 1 inci. Kalau misalkan yang kelas 3 ini biasanya digunakan untuk pemadaman yang sangat api yang besar. Di sini ada tipe-tipe pipa tegak, ada kering otomatik, basah otomatik, kering semi otomatik, kering manual, basah manual. Kalau kering otomatik itu, si pipa tegak itu hanya berisi udara bertekanan. Nanti kalau misalkan dibutuhkan, baru ada air yang mengalir. Sedangkan basah otomatik itu biasanya langsung udah tersedia air di dalam pipa tegaknya. Nanti kalau misalkan ada kebakaran, langsung otomatis pipanya akan menyala. Kalau kering semi otomatik, pipa tegak keringnya akan diatur menggunakan alat seperti katup untuk memasukkan air ke dalam sistem pipa tegak. Sedangkan kering manual, pipa tegak ini mempunyai pasukan air permanen yang menyatu dengan sistem pipa tegak kering manual membutuhkan air dan pompa pemadam kebakaran untuk dipompakan ke dalam sistem melalui sambungan pemadam kebakaran. Sedangkan basah manual, sistem pipa tegak basah yang dihubungkan ke pasokan air yang kecil untuk tujuan memelihara air di dalam sistem tetapi tidak mempunyai kemampuan memasukkan air untuk kebutuhan sistem pemadam kebakaran. Di sini ada persyaratan pipa tegak, yaitu lokasi dan perlindungannya pipa. Lokasi dipasangnya pipa itu
harus di dalam tangga exit agar terlindungi dari kerusakan mekanis dan api. Bisa dilihat ya teman-teman, kayak ada di pojokan menuju ruang exit, di antara unit-unit kamar yang menuju ruang exit, terus ada ada di tangga exitnya, ataupun ya tangga exitnya dengan 2 jenis. Yang kedua ada katup sorong dan katup pembalik. Katup ini harus mempunyai kerja yang baik, mengantarkan pasokan air dan pipa utama menuju pipa cabang atau untuk pasokan selang. Yang ketiga ada sambungan pemadam kebakaran. Sambungan pemadam kebakaran harus ditempatkan pada sisi jalan dari bangunan, mudah terlihat, mudah dikenali, berada di luar bangunan seperti di luar pagar. Yang keempat ada penahan pipa. Penahan pipa ini dipasang setiap 4,6 meter atau 15 feet untuk mencegah gerakan horizontal atau rubuhnya pipa tegak. Yang kelima ada pemasangan tanda. Tanda dipasang pada alat dan dinding dan tahan terhadap korosi serta mudah dilihat. Yang keenam, tanda pompa pemasok air. Tanda pompa pemasok air dipasang menunjukkan tekanan minimum dan aliran yang dibantu serta penomoran air. Yang ketujuh, tanda informasi perencanaan hidrolik. Tanda harus diletakkan pada katup kontrol pasokan air. Yang selanjutnya, alat pemadam api ringan atau APAR atau Portable Fire Extinguisher. Selanjutnya, Zri. Nah, menurut modul materi pelatihan berbasis komputer kompetisi sektor, konstruksi subsektor bangunan gedung itu, APAR ini merupakan alat pemadam api yang berbentuk tabung yang praktis mudah dibawa-bawa, baik beroda maupun tidak beroda, dan ditempatkan di beberapa tempat yang mudah terlihat dan terjangkau. Selanjutnya, nah, keuntungan menggunakan APAR ini ada beberapa. Yang pertama itu mudah dalam mencegah terjadinya kebakaran besar. Terus lebih mudah untuk membantu memadamkan api kecil, merupakan investasi keamanan yang aman dan ramah lingkungan. Terus ukuran tabungnya itu dapat disesuaikan dengan tingkat keamanan dan spesifikasi ruangan, harganya lebih murah dan perawatannya lebih mudah. Lalu dapat diletakkan di berbagai sudut ruangan atau kendaraan. Selanjutnya memiliki hasil yang maksimal dalam memadamkan api, dan terakhir itu tabungnya yang telah kadaluarsa itu dapat terpakai atau dapat diisi ulang. Selanjutnya, nah jenis-jenis APAR ini tuh ada beberapa, ada 4. Yang pertama itu APAR air. APAR air itu biasanya kapasitasnya 5-19 kg dan 95-227 kg untuk APAR yang beroda. Jarak semprotnya itu biasanya 6-12 meter dan 10-15 meter untuk yang beroda, dan waktu semprotnya 30-180 detik dan 90-180 detik. Lalu selanjutnya APAR serbuk kimia, kapasitasnya itu 0,5-22 kg dan 34-159 kg untuk yang beroda. Lalu jarak semprotnya itu 4,5-21 km untuk yang beroda, dan waktu semprotnya itu 20-150 detik untuk yang beroda. Selanjutnya ada APAR busa. APAR busa ini tuh jarak semprotnya 4-9 meter, waktu semprotnya itu 28-65 detik. Selanjutnya APAR CO2, kapasitasnya 1,9 dan 23,45 kg untuk yang beroda. Waktu semprotnya itu 10-30 detik. Nah, di sisi kanannya itu tuh ada fungsi-fungsinya, kayak misalnya yang APAR air itu bisa digunakan untuk yang solid, lalu APAR yang ini bisa digunakan untuk yang solid sama yang liquid. Sama akibat kecelakaan ini bisa dilihat di slide selanjutnya berdasarkan jenis-jenis kecelakaannya, jenis-jenis kebakarannya. Nah, jenis-jenis kebakaran itu ada 4. Ada kelas A, kelas B, kelas C, sama kelas D. Kelas A itu bahan-bahan yang padat atau non-logam seperti kayu, kertas, dan lain sebagainya. Lalu kelas B itu tuh tandanya kotak merah, yaitu bahannya bahan cair seperti minyak, alkohol, metanol, dan sebagainya. Lalu kelas C itu yang berasal dari instalasi listrik, yang simbolnya itu bulat biru. Selanjutnya yang 4 itu kelas D,
yang dari bahan-bahan logam mudah terbakar dengan simbolnya itu bintang kuning. Selanjutnya, syarat penempatan APAR. APAR itu dipasang pada posisi yang mudah dilihat dan dijangkau, tidak boleh terhalangi. Lalu, pemasangan APAR harus sesuai dengan jenis benda yang dilindungi. Lalu dipasang menggantung dan terlindung. Pemasangan APAR itu minimal ketinggiannya 1,2 meter, dan pemasangan APAR tidak boleh di ruangan yang mempunyai suhu 49 derajat Celcius dan di bawah 4 derajat Celcius. Selanjutnya ada syarat teknis APAR. Tabungnya itu harus dalam keadaan baik, dilengkapi dengan etiket cara penggunaannya, lalu disegel dengan baik, tidak ada kebocoran pada cartridge, lalu selang tidak boleh ada retakan dan tahan terhadap tekanan tinggi. Tabung dalam APAR busa tidak boleh bocor serta lubang pengeluarannya tidak tersumbat. Bahan baku pemadaman dalam keadaan baik, tutup tabung harus ditutup rapat dan warna tabung harus mudah dilihat sesuai dengan jenis APAR-nya. Lalu ada bagian-bagian APAR. Yang pertama itu ada safety pin atau pin pengaman. Selanjutnya ada tuas atau lever. Lalu ada handle atau pegangan. Ada hose atau selang. Ada pressure gauge atau pengukur tekanan. Dan ada nozzle atau corong buat penyemprotannya. Dan ada silinder tabungnya untuk menampung bahan baku si APAR ini. Selanjutnya, cara menggunakan APAR. Yang pertama itu pegang erat-erat unit dengan pipa penyemprot. Lalu tarik pin pengaman dan handle, lalu pecahkan segel pin pengaman. Selanjutnya berdiri 2 meter jaraknya dari sumber api, lalu pegang APAR tegak lurus ke arah pipa penyemprotan pada sumber api. Selanjutnya tarik dan pegang pengungkit atau handle, dan semprotkan dari sisi ke sisi dengan cepat, sampai api padam. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada proteksi kebakaran pasif. Nah, sistem proteksi pasif itu adalah suatu sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung yang berbasis pada desain struktur dan arsitektur sehingga bangunan gedung itu sendiri secara struktural stabil dalam waktu tertentu dan dapat menghambat penjalaran api serta panas bila terjadi kebakaran. Next. Nah, yang pertama itu ada konstruksi tahan api. Next. Nah, dikaitkan dengan ketahanannya terhadap api, terdapat 3 tipe konstruksi, yaitu ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, tipe A ini adalah konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjalaran api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjalaran panas pada dinding bangunan yang bersebelahan. Kemudian yang tipe B-nya itu adalah konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjalaran kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan. Dan dinding luar mampu mencegah penjalaran kebakaran dari luar bangunan. Kemudian ada tipe C-nya, tipe C yaitu konstruksi yang komponen struktur bangunannya adalah dari bahan yang dapat terbakar sehingga tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran. Boleh next. Ini ada spesifikasi konstruksi tahan api pada konstruksi tipe A. Yang pertama itu dinding luar, dinding biasa, dan bahan lantai serta rangka lantai untuk sumuran lift atau lift pit harus dari bahan tidak dapat terbakar. Kemudian yang kedua, tiap dinding dalam yang disyaratkan mempunyai TKA harus diteruskan ke yang pertama, permukaan bagian bawah dari lantai di atasnya. Yang kedua, permukaan bagian bawah dari atap serta harus memenuhi syarat pada tabel yang akan nanti dijelaskan. Yang ketiga, langit-langit yang tepat berada di bawah atap harus memiliki ketahanan terhadap penyebaran kebakaran ke ruang antara langit-langit dan atap tidak kurang dari 60 menit. Kamera dibuka. Sebentar, Pak. Boleh pakai kerudung dulu? Ya, silakan. Ya, sebentar ya. Maaf. Menjeda.
Ya, sudah selesai. Boleh next, Azri. Halo? Oh, sudah. Lanjut. Ya, yang ketiga ada dinding pemikul beban seperti dinding dalam dan dinding pemisah tahan api, termasuk dinding-dinding yang merupakan bagian dari safety bahan beton atau pasangan bata. Nah, dan yang keempat ini bila suatu struktur yang tidak memikul beban yang berfungsi sebagai yang pertama, dinding dalam yang disyaratkan tahan api, yang kedua, shaft atau lift ventilasi atau semacamnya harus dari konstruksi yang tidak mudah terbakar. Boleh next? Dan yang terakhir yaitu yang kelima, tingkat ketahanan api sebagaimana tercantum nanti pada tabel yang akan dijelaskan. Untuk kolom luar berlaku pula untuk bagian dari kolom dalam yang permukaannya menghadap atau berjarak 1,5 meter dari bukaan dan tepat berhadapan dengan sumber api. Boleh next? Nah, ini ada tabel konstruksi tipe A tentang TKA elemen bangunan. TKA itu apa? TKA adalah tingkat ketahanan api. Tabel ini didapat dari SNI tahun 2000. Di sini dijelaskan tentang dinding luar, tulisannya kecil ya. Dinding luar ini termasuk kolom dan elemen bangunan lainnya yang menyatu. Ini itu harus ada keterangannya untuk kelas 2, 3, atau bagian bangunan kelas 4 itu ada keterangan ukurannya. Kemudian kelas selanjutnya juga ada ketentuannya untuk bagian-bagian seperti dinding biasa, dinding penahan api juga sudah tertera di tabel ini. Boleh di next. Ini juga kelanjutan dari tabel tipe konstruksi A. Nah, di tabel kedua ini ada pembatasan koridor umum, ada pembatasan unit-unit hunian tunggal. Ini sudah ada keterangannya. Next. Kemudian ada jalur exit yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk jalur exit atau evakuasi. Jadi jalur exit itu sendiri merupakan lintasan yang digunakan sebagai pemindahan langsung dan cepat dari orang-orang yang akan menjauh dari ancaman atau kejadian yang dapat membahayakan. Bisa dilihat pada gambar 1 contoh jalur evakuasi dan ada tanda bahayanya, ada penandanya. Di sini ada catatan untuk jumlah dan kapasitas jalur evakuasi biasanya menyesuaikan dengan jumlah penghuni gedung dan ukuran gedung tersebut. Kebutuhan jalur evakuasi dipengaruhi oleh waktu rata-rata untuk mencapai lokasi yang aman atau titik kumpul yang berada di halaman gedung dan tidak ada bangunan di atasnya. Menurut para ahli keselamatan merekomendasikan bahwa setiap gedung minimalnya memiliki 2 atau lebih jalur evakuasi. Next. Selanjutnya untuk jenis evakuasinya itu sendiri terbagi 2 jenis, yakni ada evakuasi skala kecil dan evakuasi skala besar. Untuk yang pertama, evakuasi skala kecil, contohnya penyelamatan yang dilakukan dari sebuah bangunan yang diakibatkan karena ancaman bom atau kebakaran. Untuk evakuasi skala besar, contohnya penyelamatan dari sebuah daerah, banjir, letusan gunung berapi, ataupun badai. Next. Selanjutnya untuk persyaratan jalur evakuasi ada beberapa. Yang pertama, untuk rute evakuasi harus bebas dari barang-barang yang mengganggu kelancaran evakuasi dan mudah dicapai. Selanjutnya untuk koridor, terowongan, dan tangga merupakan daerah aman sementara dari bahaya api, asap, dan gas. Dalam penempatan, pintu keluar darurat harus diatur sedemikian rupa sehingga penghuni dapat menjangkau pintu keluar atau exit. Selanjutnya untuk koridor dan jalan keluar harus tidak licin, bebas hambatan, dan mempunyai lebar untuk koridor minimum 1,2 meter dan untuk jalan keluar 2 meter. Selanjutnya untuk rute evakuasi harus diberi penerangan yang cukup dan tidak tergantung dari sumber utama. Selanjutnya untuk arah menuju pintu keluar atau exit harus dipasang petunjuk yang jelas. Selanjutnya, untuk persyaratan yang terakhir yaitu pintu keluar darurat atau emergency exit harus diberi tanda tulisan. Untuk sistem kerja jalur evakuasi pada gedung sesuai SNI 03.1746 tahun 2000 dan Permen PU nomor 26 tahun 2008, sarana jalan keluar pada sebuah gedung harus diberi tanda.
exit selain dari pintu exit utama di bagian luar bangunan gedung. Harus diberi tanda dengan sebuah tanda yang disetujui yang mudah terlihat dari setiap arah akses exit. Untuk penandaan exit harus memenuhi kriteria, ada 3 kriteria. Yang pertama, tanda exit harus ditempatkan pada setiap pintu exit yang disyaratkan untuk tanda exit. Selanjutnya, untuk tanda exit yang bisa diraba harus terbaca. Selanjutnya, untuk tanda exit harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Berikut merupakan bagian-bagian jalur evakuasi. Yang pertama ada akses exit. Akses ke exit juga harus diberi tanda dengan tanda yang disetujui, mudah terlihat di semua keadaan di mana exit atau jalan untuk mencapainya tidak terlihat oleh pengguna dan pengunjung bangunan gedung. Tanda harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak ada titik di dalam akses exit koridor yang ditempatkan lebih dari 30 meter dari tanda terdekat. Untuk yang kedua, bagian yang kedua yaitu tanda exit dekat permukaan lantai. Apabila tanda exit terdekat diperlukan, tanda exit harus diletakkan di dekat permukaan lantai sebagai tambahan tanda yang diperlukan untuk pintu ataupun koridor. Untuk bagian bawah dari tanda ini harus tidak kurang dari 15 cm atau tidak lebih dari 20 cm. Untuk pintu exit, tanda tersebut harus dipasangkan pada pintu atau dekat pinggir pintu terdekat dan tepi tanda tersebut dalam jarak 10 cm dari kusen pintu. Next. Selanjutnya untuk yang ketiga, lokasi pemasangan, di mana penandaan jalur keluar di bawah yang harus dipasang harus diletakkan pada jarak vertikal tidak lebih dari 20 cm. Di atas ujung bagian atas bukaan jalan keluar yang dimaksud adalah ditunjukkan oleh penandaan. Penandaan jalur keluar harus diletakkan pada jarak horizontal tidak lebih lebar dari yang diisyaratkan untuk bukaan jalan keluar. Dimaksud untuk menunjukkan oleh penandaan ke ujung terdekat dari penandaan. Jadi sebelumnya bisa dilihat gambar 2 merupakan lokasi pemasangan. Untuk exitnya bisa dilihat kurang lebih 2030 mm dari pintu. Untuk jarak. Selanjutnya untuk peraturan dan standar jalur evakuasi. Untuk informasi lengkap mengenai penandaan jalur keluar tercantum pada SNI 03-1746 tahun 2000 tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung, dan Permen PU nomor 26 tahun 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada gedung dan lingkungan. Selanjutnya untuk sistem pengendalian asap akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama itu adalah pengertian asap sendiri. Asap adalah salah satu produk pembakaran tidak sempurna dari suatu bahan. Produk pembakaran ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena terdiri dari partikel-partikel gas dan uap, serta unsur-unsur yang terurai atau terdekomposisi yang dilepaskan oleh suatu bahan yang terbakar. Semua bahan terbakar akan menghasilkan karbon monoksida, CO, dan karbon dioksida, CO2. Akibatnya, sistem pengalian asap dan api diperlukan agar tidak membahayakan manusia. Lanjut, Sri. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi ketika suatu bahan terbakar dan menghasilkan asap yang membentuk cendawan. Lanjut, Sri. Sistem pengalian asap ini adalah sebuah sistem yang menggunakan fan mekanik untuk menghasilkan perbedaan tekanan di kedua sisi penghalang asap untuk mencegah asap masuk ke dalam gedung atau jalur evakuasi. Next, Sri. Nah, ini adalah salah satu contoh sistem pengalian asap. Yang sebelah kiri itu adalah turbin ventilasi yang kita bisa lihat di pabrik-pabrik, lalu yang sebelah kanan itu adalah high pressure fan. Lanjut, Tri. Cara kerja sistem pengalian asap ini secara umum medianya saluran ventilasi udara yang merupakan sistem pengalian asap otomatis. Sistem ini dapat berupa bagian dari sistem tata udara atau ventilasi dengan peralatan mekanis yaitu exhaust, fan atau blower, dan sistem penyedotan asap melalui saluran kipas udara di atas bangunan. Next, Tri. Nah, dalam perencanaan sistem pengalian asap pada jalur evakuasi, yaitu menggunakan sistem injeksi pada ruang akses evakuasi dengan menggunakan sistem sumur tangga dan menggunakan alat bantu blower yang diletakkan di atap bangunan seperti tertera pada SMI nomor
03656129991 Sistem kerja dari blower tersebut adalah menginjeksikan atau memasukkan udara dari keluar ke dalam jarum evakuasi sumuran tangga dengan tujuan mengendalikan atau menekan asap agar tidak masuk saat terjadi kebakaran. Next. Selanjutnya, agar asap naik ke atas memerlukan alat bantu seperti exhaust fan, turbin ventilasi, dan lain sebagainya. Pembuatan saluran ventilasi atau ventilation duct juga diperlukan untuk mengarahkan asap agar lebih mudah keluar bangunan. Nah, kebakaran terjadi lalu menghasilkan asap. Setelah itu, asap bergerak ke atas bangunan menuju langit-langit ruangan dan menyebar secara horizontal ke berbagai arah. Asap dapat menyebar melalui bukaan yang relatif rapat sekaligus, seperti retakan pada konstruksi, tebusan pipa, ducting, dan pintu yang terbuka. Lanjut, Tri. Faktor prinsip yang menyebabkan asap menyebab ke daerah luar kompartemen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah efek cerobong. Efek cerobong ini adalah aliran ventilasi di dalam bangunan disebabkan oleh temperatur yang ditimbulkan dari perbedaan densitas antara bagian dalam bangunan dan bagian luar bangunan atau antar dua bangunan. Efek temperatur kebakaran atau yang kedua dan yang ketiga itu kondisi cuaca, khususnya angin dan temperatur ruang. Yang keempat adalah sistem pengolahan udara mekanik. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi sistem pengendilan asap pada pabrik. Bisa dilihat ada tadi turbin di atas. Lanjut, Tri. Ini adalah sistem pengendalian asap pada bangunan bertingkat atau yang dinamakan sumber tangga. Lanjut, Tri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan untuk meraise hand. Silakan dilanjut pertanyaannya. Silakan kepada teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan, silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Materi bagus sekali, lengkap ya. Mungkin silakan yang kelompok lain yang mau bertanya. Saya Veronica izin bertanya. Silakan. Mau nanya ke Indah, kan yang tadi ngejelasin tentang 3 tipe konstruksi bangunan yang tahan api, pengen nanya tipe mana sih yang paling tahan api gitu dan kenapa? Ya, baik. Terima kasih Veronica atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Putra, izin bertanya juga. Jadi kan suara saya terdengar? Dengar. Silakan lanjutkan. Ya, tadi kan ada yang sistem hidran kota. Nah, saya izin bertanya untuk cara kerjanya itu bagaimana. Lalu kan tadi si hidran kota ini disuplai dari PDAM juga, perusahaan depot air minum setempat. Nah, untuk didistribusikannya itu kemana saja. Jadi maksudnya itu si hidran kota ini tuh diharuskan, jadi di mana aja diharuskan ada hidran kota ini. Terima kasih. Selanjutnya silakan Lili Satriani. Izin bertanya mengenai tadi itu kan ada maksud dari perbedaan apa itu teh namanya teh? Perbedaan tekanan pada prinsip pengendalian asap itu bagaimana ya maksudnya? Terima kasih. Ya. Silakan Aulia.
Nama Aulia dari kelompok 3 izin bertanya tentang jalur evakuasi. Itu kalau misalkan ada kejadian darurat di lantai atas, misalnya di lantai 3 ke atas, itu buat jalur evakuasi orang yang berkursi roda atau pakai tongkat, itu gimana ya? Terima kasih. Silakan jawab dulu, tiga. Atau Fahmi dulu, Fahmi tuh mau bertanya. Bisa dijawab dulu Pak, tadi ada 4 pertanyaan. Ya boleh. Ya. Fahmi nanti sesi kedua ya. Ya, yang pertama mau jawab pertanyaan dari Veronica. Antara tipe A, tipe B, tipe C dalam konstruksi itu, konstruksi mana yang lebih tahan api? Sebenarnya untuk Dibuka konstruksi... dulu itunya, slide-nya yang sesuai dengan pertanyaan. Coba. Oh iya, boleh. Nah, tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, untuk konstruksi tipe A dan B itu sudah memiliki ketahanan api karena strukturnya sudah menggunakan struktur kompartemen. Nah, struktur kompartemen ini kan mampu mencegah penjalaran kebakaran api. Namun untuk konstruksi tipe A itu, selain mampu mencegah penjalaran api, konstruksi A mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan itu sendiri. Jadi, konstruksi A adalah konstruksi yang terbaik dalam sistem proteksi kebakaran pasif ini. Contoh dari konstruksi tipe A ini seperti bangunan-bangunan yang seperti ada di bawah lembaga pemerintahan dan terdapat berkas-berkas yang perlu dilindungi, seperti gedung pemerintahan kayak kantor DPR seperti itu. Apakah sudah cukup jelas, Veronica, jawabannya? Sudah, Indah. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Veronica. Selanjutnya saya mau jawab pertanyaan yang tadi Putra yang mengenai cara kerja sistem hidran kota. Jadi sebuah sistem hidran itu memiliki penampungan air yaitu reservoir. Itu tuh merupakan tempat penyimpanan pasokan air kan. Air dari reservoir itu nantinya dialirkan menuju jaringan output yakni hidran pilar. Lalu cara mengalirkan air dari reservoir menuju hidran pilarnya dengan cara menggunakan hidran pump. Itu pompa yang akan mengalirkan air menuju jaringan hidran. Dalam sistem hidran juga terdapat 3 jenis pompa yang bekerja bersamaan, yaitu joki, elektrik, dan diesel pump. Terus di mana saja diharuskan adanya instalasi hidran kota itu tuh, jadi elektrik dan diesel pump berfungsi mendistribusikan air menuju jaringan hidran, maka joki pump bertujuan untuk mengatur stabilitas tekanan air yang dikeluarkan. Sebentar. Lanjut. Yang jawab siapa barusan itu salah saya. Iya Pak, salah saya sedang ini ada sesuatu di tenggorokannya. Oh. Jadi tentang hidran kota itu biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang gedungnya cukup padat lah gitu ya. Dulu Polban juga punya 1 titik hidran kota gitu ya, cuman karena tidak berlangganan PDAM sehingga ditutup gitu ya. Pilarnya masih ada, hidran pilarnya masih ada.
Jadi biasanya ditempatkan apalagi misalnya di kota-kota, wilayah yang cukup padat pertokoan itu mesti ada titik hidran kota gitu ya. Yang digabungkan dengan instalasinya dari PDAM. Silakan yang lainnya tadi dijawab, ada satu pertanyaan lagi. Ya, untuk menjawab pertanyaan mengenai perbedaan tekanan tadi, yang pertanyaan yang Lili, maksudnya dari perbedaan tekanan itu ketika misalnya terjadi kebakaran, pastinya kan mengeluarkan asap. Nah, si asap itu tadi terdiri dari, salah satunya terdiri dari karbon dioksida. Nah, ketika asap ada atau ketika kebakaran terjadi, berarti itu menyebabkan perubahan tekanan di dalam gedung itu sendiri atau di tempat yang terjadi kebakaran. Nah, tekanan di luar gedung berbeda dengan tekanan yang di dalam gedung karena asap itu sendiri. Nah, jadi cara kerja dari si pengendali asap, sistem pengendali asap ini yaitu menginjeksikan si udara luar ke dalam gedung agar si asapnya itu keluar gitu. Jadi sehingga tidak akan menghalangi jalur evakuasi karena asap yang banyak. Seperti itu, Laili. Nah ini juga arsitek tuh biasanya merencanakan gedung itu dibuat void itu lubang di tengah. Ya. Jadi itu suatu tempat pengendalian asap gitu ya. Kalau pabrik seperti ini lah dipasang ada roof exhaust fan gitu ya. Itu digerakkan oleh angin langsung keluar mengisap gitu ya. Jadi berputar terus itu hemat energi gitu. Tapi ada juga gedungnya yang sudah disiapkan bukaan-bukaan, misalnya di koridor, ujung-ujung koridor itu dibuat pakai roster atau lubang yang permanen dipasang, atau jendela yang bisa dibuka tutup gitu ya. Tapi kadang-kadang kan ditutup, tapi sebaiknya itu dipasang permanen yang bisa tembus angin gitu ya. Sehingga bila mana ada asap bisa langsung keluar. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih banyak Pak Taban. Salah satu contoh ya kalau di Polban itu kalau berkunjung ke gedung MKU lah gitu ya, maka dibuat suatu ruang tengahnya itu ada taman kosong, nah itu sebagai pengendali asap ya. Jadi terbuka bagian tengah. Selain untuk sirkulasi udara, juga penerangan. Kemudian gedung direktorat ya, bagian tengahnya kan terbuka juga. Jadi itu juga pengendali asap. Oke, lanjut. Iya, kami buka pertanyaan termin 2. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan kembali untuk meraih hand. Tadi Pak Ahmi udah ngangkat tangan. Maaf, tapi pertanyaan saya belum terjawab. Oh, belum terjawab. Oh, mohon maaf. Silakan. Untuk pertanyaan awal tadi kan bagaimana evakuasi ya untuk penyandang disabilitas apabila lift atau eskalator mati. Yang pasti kan kalau yang saya tahu tuh ada penerapan standarnya juga kalau misalkan di lift itu. Jadi kalau untuk desain lift itu sendiri biasanya ada indikator suara kalau untuk penyandang tunanetra. Kalau untuk penyandang pemakai kursi roda itu sendiri biasanya itu perlu bantuan dari tim tanggap bencana karena kan mereka susah untuk berjalan juga susah gitu, jadi perlu bantuan orang lain. Atau biasanya sih kalau yang saya pernah lihat sendiri cara evakuasinya itu biasanya digendong gitu sama tim tanggap bencana karena kan mereka susah untuk untuk berdiri gitu. Terus juga biasanya kalau untuk di liftnya itu sendiri
indikator ketinggian lantai atau penomorannya itu bisa diraba gitu sama orang-orang yang emang memakai kursi roda. Terus juga emang ada panel kontrolnya juga di dalam lift. Terus ada di luar liftnya juga, kalau untuk di tangganya itu biasanya ada handrail khusus yang emang didesain untuk penyandang disabilitas gitu, dan banyak rambu-rambu yang memang biasanya di gedung-gedung itu suka ada rambu-rambu khusus untuk penyandang disabilitas gitu. Kalau untuk penyandang khusus kursi roda biasanya sih langsung digendong sama tim tanggap bencana. Oh iya, makasih Siva. Udah terjawab. Jadi biasanya kalau ada penyandang cacat gitu ya, misalnya di hotel, maka biasanya ditempatkan di lantai yang paling bawah gitu ya, sehingga tidak dibawa ke atas kalau misalnya masih tersedia, karena menjaga itu ya. Kalau bangunan-bangunan tingkat, kalau yang disediakan rem itu tangga yang miring gitu ya, yang khusus untuk kursi roda, itu kan maksimal 7 derajat. Bayangkan aja kalau misalnya gedungnya bertingkat banyak, kemudian ditempatkan di atas, nggak bisa dia menyelamatkan diri. Gitu ya. Makanya diusahakan tuh ditempatkan di lantai paling bawah. Gitu ya. Itu khusus untuk misalnya yang menggunakan kursi roda. Itu tambahannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya silakan Fahmi, tadi ingin bertanya. Iya, terima kasih. Untuk sebelumnya boleh ke slide yang jenis-jenis APAR dulu. Azri, boleh dipindahkan dulu slide-nya ke yang slide jenis-jenis APAR. Nah ya ini, mau nanya, kalau untuk komposisi tiap-tiap jenis APAR ini tuh apa aja gitu. Nah sehingga si komposisi itu tuh bisa untuk memadamkan tiap-tiap sumber kebakarannya gitu. Ini kan yang sumber kebakarannya itu ada 5. Nah itu apa aja gitu komposisinya. Dan fungsi si komposisi itu untuk memadamkan jenis-jenis sumber kebakarannya. Terima kasih. Yang lain silakan. Silakan kepada teman-teman, ada yang ingin dipertanyakan lagi? Muhammad Iqbal. Oh, silakan Muhammad Iqbal. Izin bertanya, boleh lihat slide yang nomor 33. Nah, izin bertanya mengenai penahan pipa. Kan ada 2 ya, penahan pipa tegak sama horizontal. Nah, yang di sini tuh dimaksudnya pipa tegak ya. Nah, saya lihat di SNI yang SNI 1745 tahun 2000 itu kalau maksimum dipasang setiap 4,6 meter tuh buat pipa horizontal. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bisa dijelasin seperti apa gerakan horizontalnya gitu.
Lalu seperti apa bahaya yang akan terjadi ketika gerakan horizontal itu terjadi pada pipa tersebut? Terima kasih. Silakan kepada teman-teman jika ingin ada yang bertanya kembali atau menambahkan. Saya izin bertanya. Silakan Vita Puspita. Iya, jadi tadi mengenai APAR, izin bertanya juga, bagaimana kalau misalnya di rumah tidak memiliki APAR? Karena saya pernah baca tuh di peraturan daerah Bandung tuh, dijelaskan kalau misalnya setiap rumah tuh harus memiliki APAR. Terima kasih. Pertanyaan satu lagi mungkin, Pak. Siapa yang barusan tuh? Fitra Puspita, Pak. Fitra. Rizali, iya silakan Rizali. Yang tadi Fitra Puspita, sekarang Muhammad Rizali, Pak. Ya. Fitra lagi sakit kan? Oh, masuk ya. Kita tadi yang absennya terlambat, susah masuk. Silakan. Ya, saya izin bertanya ya. Jadi kan di awal tuh tadi ngejelasin tentang sprinkler. Nah, saya pengen nanya, ada nggak jenis-jenis dari kepala sprinkler? Dan kalau misalkan ada, tolong disebutkan. Terima kasih. Silakan dijawab dulu, udah 3 penanya ya. Mungkin dari saya dulu ya Pak, izin menjawab yang pertanyaan Fahmi. Tadi pertanyaannya, material apa yang bisa membuat si APAR itu mematikan jenis-jenis yang berbeda gitu ya, Fahmi? Ya. Kalau yang berdasarkan yang saya baca mah, kan kayak misalnya APAR air itu kan bisa mematikan yang non-logam sama yang kebakaran kelas C, atau kebakaran akibat alkohol, minyak, dan lain-lain. Itu tuh karena kelas C maksudnya, ya betul, kelas A. Nah, terus karena kalau api itu kan bisa mengikat si CO2-nya. Nah, dari si karet, plastik, dan sebagainya ini tuh lebih mudah dipadamkan sama api gitu daripada dengan bahan yang lain. Lalu kalau misalnya APAR air ini tuh nggak bisa dipakai buat yang listrik, karena ya kalau misalnya tahu sendiri kalau misalnya listrik dikenain air malah si listriknya itu disemburin ini tuh menutupi si lapisan-lapisannya dan menahan si oksigen yang berada di sekitarnya. Nah, bahan ini tuh cocok buat kebakaran kelas A, buat yang bahan-bahan terbakar non-logam, sama kebakaran akibat bahan cair kayak minyak, alkohol, sulfat, dan lainnya. Terus buat yang APAR serbuk kimia, itu tuh cocok buat kebakaran ABC karena si serbuk kimia itu mengandung kombinasi dari monoamonium dan amonium sulfat. Jadi serbuk kimia kering ini tuh bisa memisahkan oksigen yang merupakan unsur pentingnya. Jadi si dari kebakaran ABC ini tuh bisa ditangani sama yang si serbuk kimia ini. Terus kalau misalnya yang CO2, kenapa cocoknya buat yang bertegangan listrik tinggi? Karena si CO2 ini tuh bisa lebih berat daripada oksigen, jadi bisa mengikat dan mengisolasi si oksigen tersebut
Sehingga si CO2 ini tuh cocok biasanya buat kebakaran kelas B sama kebakaran kelas C gitu, Fahmi. Oh ya, terima kasih banyak Trina. Sama mungkin sekalian yang tadi Fitra, gimana kalau misalnya di rumahnya tidak ada APAR? Kalau yang saya baca juga sebenarnya tuh apa sih namanya, APAR tuh diwajibkan untuk bangunan-bangunan yang memiliki fungsi yang rawan, yang ada potensi kebakarannya. Rumah juga memang ada, cuman kalau misalnya di rumah tidak ada APAR, berarti harus tahu cara-caranya pertolongan saat ada kebakaran. Kayak misalnya saat kebakaran itu tidak panik, tapi menggunakan karung goni yang dibasahkan atau kain basah kayak gitu, asal mengetahui apa ya namanya, ilmu-ilmu dasar tentang menangani kebakaran kayak gitu, Fitra. Oh iya, cukup jelas. Terima kasih, Trina. Jadi APAR ini kan tindakan awal untuk mematikan titik api ya. Jadi bukan api yang sudah membesar, dengan APAR itu tidak akan mampu. Tapi titik api, jadi makanya di rumah pun sebenarnya harus punya gitu ya. Toh tidak begitu mahal, mau jenisnya mau air apa mau yang kimia ya, mungkin yang sesuai dengan ada kandungan-kandungan yang ada di rumah gitu ya. Sekarang hampir tiap rumah itu kan punya kompor yang menggunakan gas. Nah, ini sering terjadi titik api dari kompor gas gitu ya. Makanya sebaiknya kalau sudah mengerti hal ini, punyalah APAR, walaupun mungkin yang 1 kilo lah yang kecil gitu ya. Itu jadi titik api itu adalah yang perlu dimatikan lebih awal gitu ya. Karena kalau sudah membesar, mesti harus dengan damkar ya, khusus pemadam kebakaran. Dan itu pun menunggu ada jeda waktu ya, tidak bisa begitu di calling langsung datang, apalagi lokasi seperti yang kemarin kejadian di Astana Anyar gitu ya, rumahnya di gang gitu ya, begitu datang tim pemadam kebakaran ya rumahnya udah habis gitu ya, karena lokasi dan jarak dari tim pemadam kebakaran menuju kejadian itu juga cukup lama. Sehingga kalau ada titik api langsung dimatikan dengan APAR ini ya itu membantu sekali. Itu jadi untuk mematikan titik api. Ini jenisnya disesuaikan dengan tadi sudah dijelaskan oleh Trina ya. Jadi jangan sampai yang misalnya ada titik api bensin, disiram air, ya bensinnya jadi mengalir, ya terus apinya akan mengalir ngikutin karena nyala terus di air. Jadi jangan salah pilih dengan jenis APAR-nya. Silakan dilanjutkan. Tadi pertanyaannya yang pipa horizontal nggak salah, ya atau yang mana tadi? Pipa tegak. Iya, mau jawab pertanyaan dari yang Iqbal. Kan Iqbal nanya apa perbedaannya pipa tegak sama pipa horizontal dan apa yang bikin dikaitkannya. Kalau menurut SNI 03 1745 tahun 2000, yang pipa horizontal itu disebutnya pipa cabang. Jadi artinya itu pipa cabang adalah suatu sistem pemipaan yang umumnya dalam bidang horizontal yang menghubungkan satu atau lebih sambungan dengan selang dengan pipa tegak. Jadi pipa tegaknya itu yang dari atas sampai bawah lantai, sedangkan pipa cabangnya itu yang untuk sisi horizontal yang setiap lantainya. Terus apa yang menahan dari pipa tegaknya itu? Yang menahannya itu bisa gantungan pada beton atau dengan batang-batang dengan gantungan U.
Mungkin kalau misalkan penasaran, Iqbal ada di halaman 11 sama halaman 12 dari SNI 031745. Nah, itu tuh kalau ada juga ketentuannya kalau misalkan diameternya berapa, si syarat untuk gantungan betonnya tuh berapa. Contohnya nih ada penahan ekspansi untuk pipa beton yang dipakai di posisi horizontal dari sisi balok itu pakainya untuk diameter 100 mili atau 4 inci. Terus ini juga ada detailnya bisa dibaca ya Iqbal di SNI. Jadi beda pipa tegak tuh yang dari atas ke bawah, sedangkan yang horizontal tuh yang mendatarnya, yang di dekat dinding-dindingnya. Terus gaya horizontal tuh apa? Gaya horizontal tuh gaya yang kalau air kan punya tekanan. Jadi kalau misalkan istilahnya nggak kita tahan, nanti pipanya tuh bakalan bergerak kemana-mana, bisa membahayakan orang yang ada di bawahnya ataupun orang yang ada di sampingnya. Jadi perlu adanya penahan pipa, kayak misalkan perlunya gantungan pada betonnya ataupun pakai gantungan U ini, kayak gitu Iqbal. Kalau mau detailnya bisa dibaca di ya. SNI. Baik Mila, terima kasih. Iya. Jadi bisa membayangkan tekanan air itu bila mana kamu punya selang, kemudian selang itu dihubungkan dengan keran, ya. Keran itu tekanannya ya mungkin cukup rendah ya. Kalau dibuka itu si selang itu akan bergerak, ya. Si airnya karena tekanan air. Bayangkan aja sekarang pipa 4 in misalnya dengan tekanan 10 bar. Itu kalau tidak dikasih penguat itu kan bergerak baik horizontal maupun vertikal gitu ya. Itu membahayakan sekali. Apalagi misalnya sudah mencoba membuka pipa selang hidran. Selang hidran yang 1,5 in itu mungkin dengan 2 orang masih kuat. Tapi kalau yang 2,5 in, 2 orang itu nggak akan tahan. Bisa ngebanting saking kencangnya tekanan air. Ya. Jadi di pipa tegak itu ujungnya kan disambung selang. Selangnya itu dikecilkan dengan nozzle. Yang misalnya tadinya 2,5 in, nozzle-nya itu ujungnya misal lubangnya itu hanya 1 cm supaya tekanan airnya tuh lebih kencang. Ya. Jadi otomatis di dalam pipa tegak atau pipa horizontal itu akan terjadi gerakan, ya. Gerakan horizontal maupun vertikal, gitu ya. Itu untuk apalagi ini untuk pemadam api, gitu ya. Untuk yang air bersih saja itu sering terjadi juga ada namanya water hammer. Water hammer atau pukulan air yang jadi bunyi di dalam pipa itu. Apalagi kalau pipanya itu tidak diklem, tidak diperkuat, tidak memakai penggantung, misalnya itu kan goyang gitu ya pipanya. Akan merusak sambungan, bisa jadi pecah. Itu hal tekanan air gitu ya. Makanya di SNI diatur jaraknya pun diatur gitu. Penahan pipanya. Lanjut. Izin menjawab satu pertanyaan lagi tadi mengenai jenis kepala sprinkler ya. Tadi dari pertanyaan dari Rizali. Jadi untuk sprinkler ini ada 2 jenis yang biasa dipakai, yaitu fusible metal, yaitu yang akan meleleh pada suhu rendah. Dan yang kedua itu bola kaca peka panas yang akan pecah ketika ada kenaikan suhu tertentu. Untuk pengaturan suhu sprinkler ini ada berdasarkan warna biasanya. Jadi untuk warna orange ini sampai 57 derajat Celcius, warna merah 68 derajat Celcius, warna kuning 79 derajat Celcius,
warna hijau 93 derajat Celcius, warna biru 141 derajat Celcius, warna ungu itu 182 derajat Celcius, dan di atas 227 derajat Celcius itu dengan menggunakan warna hitam. Jadi terbagi jadi 2 jenis yang biasa digunakan gitu, Rizali. Iya, jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan lanjut lagi. Yang boleh yang ingin bertanya boleh raise hand lagi. Gimana? Masih ada yang ditanyakan? Jadi kalau saya cek, ini masih ada yang sama sekali belum pernah nanya gitu ya. Ada yang sudah berdua kali nanya dari kelompok lain. Jadi silakan yang masih penasaran, toh ini masih sama teman gitu ya. Silakan. Jadi ini seolah-olah latihan seperti nanti kan ada presentasi PKL, ada atau misalnya presentasi tugas akhir atau presentasi studi kasus dan lain-lain lah. Jadi yang lain yang belum pernah menanya, silakan, masih ada kesempatan untuk menanyakan. Ini materi sangat bagus sekali ya. Ini penting dipahami ya. Dari mulai sederhana sampai yang untuk bangunan-bangunan khusus, bangunan tinggi atau bangunan kantor, bangunan pelayanan umum. Kalau di rumah kan juga walaupun sederhana gitu ya, tetap harus ada menyediakan memadamkan api gitu ya. Pak Rahmat, monitor Pak Rahmat. Ya, untuk Yulianti sudah raise hand, boleh dikemukakan pertanyaannya. Saya Yulianti, izin bertanya. Kalau misalnya sistem kebakaran dalam gedung itu tidak mampu untuk sampai mematikan nyalanya api, terus unit damkar juga sulit gitu untuk mencapai gedung itu. Terus di daerah gedung tersebut tuh sebenarnya ada sumber air, ada sungai. Namun kita tuh tahu kalau sungainya itu tercemar, apakah boleh air sungai itu digunakan untuk memadamkan api? Silakan yang lain. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan dijawab kalau memang tidak ada lagi.
Yuli mau menjawab ya. Silakan. Jadi kalau kan pertama tuh dari hidran kotak, bangunan, sama pipa tegaknya. Nanti dihubungin ke si bangunannya. Kalau misalkan masih nggak mati, terus si mobil pemadam kebakaran nggak nyampe ke bangunannya, kan mobil pemadam kebakaran tuh ada ukurannya. Nah, mungkin bisa pakai yang kecil, dan kalau setahu saya ya, di lingkungan seminimalnya RW gitu, seharusnya tuh punya kayak pemadam kebakaran yang kecil gitu, yang portable, yang 3 roda itu. Nah, harusnya punya. Tapi kalau misalkan nggak ada, buat nyampe itunya pakai reservoir yang misalkan ditampung dari air hujan kayak gitu. Terus kalau misalkan nggak ada juga, misalkan pakai air sungai yang tercemar, dilihat dulu tercemarnya tuh kayak gimana. Kalau misalkan nggak apa-apa, kalau menurut saya mah nggak apa-apa gitu, daripada apinya membesar, ya udah dipakai aja, tapi dilihat lagi gitu, itu tercemarnya kenapa. Mungkin teman-teman yang lain ada yang menambahkan. Mau menambahkan juga, kalau untuk kita tadi kan pertanyaannya kalau dari air sungai itu bagaimana? Kalau menurut saya balik lagi ke ke air tercemarnya itu disebabkan oleh apa? Nah, kalau misalnya tercemarnya itu sama zat-zat kimia yang bisa memicu nyala api lebih besar, itu tidak disarankan untuk dipakai. Tetapi kalau tidak, mungkin itu bisa dipakai gitu yang air dari sungai itu. Sudah barangkali ada teman-teman lain yang mau menambahkan. Jadi kan memadamkan api itu lebih penting, apalagi misalnya yang kebakaran itu bangunannya bangunan rumah, atau kalau bangunannya mungkin hanya gudang yang jauh dari tempat api, ya misalnya kalau dibiarkan pun tidak masalah gitu. Tapi kan tidak mungkin seperti itu. Jadi lebih penting mematikan api gitu. Walaupun mungkin sumber airnya malah air kotor ya. Ini sering terjadi. Jangankan menggunakan pompa gitu, yang menggunakan ember itu lumpur pun bisa digunakan untuk mematikan api. Mematikan titik api gitu ya. Jadi karena keadaan darurat, jadi silakan digunakanlah apapun untuk dimatikan titik api tersebut. Tapi kalau tersedia ada airnya memang air bersih, ya itu kan lebih baik gitu ya. Jadi keadaan darurat lah. Jangankan air ya. Kita sakit, misalnya tidak ada obat, ternyata obatnya itu dinyatakan haram. Kalau darurat kan dibolehkan gitu ya. Seperti itu. Jadi apalagi ini untuk memadamkan api. Tambahannya mungkin. Kemudian tadi disampaikan juga sama Sipa atau siapa. Jadi hidran itu ada yang portable ya. Jadi dibawa pakai roda, ada yang digotong ya. Sumbernya dari mana aja, yang penting ada sumber air, jadi dicelupkan. Ada yang sistem pompanya itu pakai pelampung, jadi pompanya langsung dicelupkan ke sumber air. Ada juga yang pompanya di darat, kemudian nanti inletnya untuk mengambil air dicelupkan ke air, langsung ditarik selangnya. Cuman ukurannya ukuran kecil ya, selangnya itu 1,5 in. Tapi itu sudah banyak dijual di luar memang, walaupun masih mahal gitu ya. Untuk portable itu rata-rata antara 25 sampai 30 juta lah, pompa selang lengkap gitu dengan nozzle-nya. Jadi ada hidran portable. Kadang-kadang kan tidak tersedia jaringan hidran, tapi sumber air ada gitu ya. Bisa dilakukan dengan hidran portable. Masih ada pertanyaan?
Ini sudah catat semua sama saya tuh yang menyampaikan presentasi, kemudian yang pertanyaan, yang menjawab gitu ya. Jadi saya rekap semua. Pak Rahmat kalau nggak salah ada di kelompok. Tadi mungkin kesulitan jaringan juga. Oke, silakan kalau yang masih ada. Kalau tidak ada mungkin sudah cukup ya. Silakan mungkin tim kelompok 2 untuk menutup ke presentasi kalau memang sudah tidak ada lagi. Ditunggu sampai jam 9.00 jika ada pertanyaan lagi, silakan. Udah 9.00, Bim. Kalau sudah ada, dibuka, ditutup dulu share-nya, kemudian dibuka kameranya. Absensi. Baik, presentasi dari kelompok 2 cukup sekian. Terima kasih atas teman-teman yang sudah bertanya, dan semoga tadi materinya bisa bermanfaat untuk kita semua untuk ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang sesi foto pada buka kameranya aja. Car. Irsyad dan Laili boleh dinyalakan kameranya. Laili ada kendala sinyal, Azri boleh langsung di screenshot aja. Satu. Sekali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Dah, terima kasih. Terima kasih pertemuan hari ini. Mungkin nanti tinggal lanjut minggu depan kelompok 3 ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.